Halo lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di episode kali ini saya akan membahas stabil, saatnya tanya Dokter Mobil. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di tangan saya ini kita ambil dari komen-komen di YouTube kita. Nah, kalau ada orang-orang yang belum kejawab atau ada teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab semua satu-satu, ya saya minta maaf. Nanti tim saya akan follow up lagi pertanyaan-pertanyaan bagus yang bisa kita taruh di sini. Nah, nomor 1, Eko Rudianto, cara membuat kabin mobil tua supaya wangi. Oke, biasanya kalau di luar negeri itu, kalau orang-orang yang restorasi mobil-mobil tua itu, setelah dikulitin joknya dan plafonnya, itu ada parfum khusus yang disemprot ke jok dan ke plafonnya itu supaya membuat ada bau kulitnya gitu loh. Nah, parfum jok itu sama plafon itu bisa Anda beli mungkin di tukang-tukang detailing ya, orang-orang detailing. Teman saya Valo Car Care mungkin ada, coba tanya sama Pak Elihu di Valo Car Care, mungkin dia ada parfum khususnya untuk mengembalikan bau dari kabin mobil Anda. Nah, dan memang Mercy, BMW itu memiliki parfum khusus yang mereka semprotkan ke dashboard dan ke kulit mobilnya, sehingga ketika Anda masuk Mercy itu bau Mercy, Anda masuk BMW itu bau BMW. Nah, cuman yang jelas sih plafon dan kulit jok harus diganti. Kalau nggak diganti percuma, karena baunya nempel di situ yang mobil lama itu biasanya. Adili Jil Ikram, Om, apa benar kalau kita cuci mesin hidrolik atau diangkat bisa merusak kaki-kaki? Mohon penjelasan. Oke, merusak kaki-kaki sih enggak, tapi beberapa mobil itu ada punya kasus ketika didongkrak empat-empatnya dan empat-empat roda itu ngegantung, ada suspensinya yang jadi keras, dia nggak bisa masuk, butuh di reset. Itu kayak mobil Ford Fiesta ya, itu beberapa tipe, nggak semuanya ya, beberapa tipe Ford Fiesta itu memang ketika didongkrak itu suspensi belakangnya jadi stiff, jadi keras. Nah, itu butuh di reset dan dijalanin dulu sekitar 3 jam baru dia balik normal lagi. Nah, kalau BMW Anda dongkrak, Anda keputer itu salah satu rodanya ya, itu BMW seri 5 yang baru ya, itu Anda butuh reset dan relearning semua transmisinya. Terus kalau beberapa Ford yang lain juga, itu nggak semuanya sih, memang butuh reset gitu loh. Nah, makanya kenapa cuci mobil yang sekarang itu dia platform, dia yang angkat ke atas itu kayak platform, jadi kakinya nggak gantung lagi gitu loh. Nah, tapi basically sih ketika Anda keangkat begitu sih dan begitu diturunin lagi error, basically sih itu bisa dihilangkan dengan cara di reset dan dijalanin mobilnya. Tapi memang butuh proses. Nah, jadi jangan panik, nggak mungkin rusak, memang butuh di reset dan relearning doang sih. Dika Ardana, Om mau tanya, mobil saya BMW E46 2003, kode mesinnya bla bla bla, posisi idle naik turun tidak bisa stabil, udah bersihin throttle body sensor dan sensor MAF dengan cairan khusus MAF tapi belum beres, makasih. Kalau RPM naik turun sih biasanya sih hubungannya sama udara ya. Jadi Anda kalau memang dibersihin nggak bisa ya, coba Anda ganti baru dulu itu throttle body sama sensor MAF-nya. Satu-satu sih Anda gantinya sih. Biasanya sih throttle body sih ini sih. Kalau sensor MAF nggak nyala, itu ngaco sih langsung pasti sih. Nah, Anda ganti dulu, bisa pinjam punya teman kan. Itu kalau ketika dipasang dan itu beres ya berarti memang partnya harus diganti. Nah, kalau ditanya bisa dibenerin apa enggak, kalau menurut saya sih jangan dibenerin, karena nanti pasti akan rusak lagi sih kalau dibenerin, nggak tahan lama biasanya. G Channel, kalau saya punya Pajero 2018 open close air-nya itu sering mati sendiri, kenapa ya? Itu harusnya tidak mati sendiri loh. Setahu saya kalau yang all new Pajero itu ketika Anda press dia on terus, dan mobil Jepang itu biasanya nggak begitu. Yang open close air-nya yang dari luar bisa masuk sendiri terus terus begitu itu biasanya Mercy sih. Mercy memang dia setiap 30 menit dia akan ngebuka sendiri, makanya harus dipencetin terus. Kalau Pajero sih harusnya enggak, tapi kalau memang ini ternyata nyalamati sendiri, Anda sebaiknya bawa ke Mitsubishi, suruh dia program ulang. Bisa jadi programnya Pajero itu bukan program untuk di Indonesia, program untuk di luar, itu kan bisa jadi gitu loh. Nah, cuman harusnya Pajero 2018 mereka masih garansi semua, dan itu sih masalah di program kalau memang bener. Danu Pratama mau tanya, kenapa Pajero Sport Dakar 2017 kalau pas ditanyakan berhenti dengan rem tangan, lalu saat dijalankan kenapa selalu seperti mental dan tiba-tiba RPM naik? Oke, itu dari transmisinya agak terlambat engage-nya berarti. Jadi ketika Anda gas, RPM-nya naik dan dia nyendal kan? Iya, memang itu dari transmisinya ada jeda antara transmisinya engage sama waktu dilepas. Cuman memang saran saya sih ketika ditanjakan berhenti itu jangan di rem tangan, kalau tanjakannya nggak berhenti terlalu lama. Anda pakai rem kaki aja biasa, terus transmisinya dimasukin ke netral. Nah, karena kalau Anda terlalu sering rem tangan begitu, itu malah nggak bagus sebenarnya. Felix Karuna mau tanya, Pajero gue 2018 kalau udah lama nggak dihidupkan, kalau dihidupkan agak berbau solar sedikit, padahal pakai Pertamina Dex. Oke, perlu saya jelaskan bahwa Pertamina Dex itu juga solar.
Jadi kalau bau solar wajar. Kalau Anda pakai Pertamina Dex baunya ayam goreng, berarti Anda bukan pakai Dex. Kalau baru dihidupkan, udah lama dan baru dihidupkan bau solar, baunya dari mana nih? Kalau baunya dari knalpot, memang awal-awal pasti begitu karena diesel butuh panas untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Jadi kalau awal-awal lagi dipanasin baunya seperti itu, ya memang no problem sih. Jadi tunggu panas, kalau begitu udah panas baunya hilang nggak apa-apa. Kalau baunya itu di luar atau baunya di dalam kabin, itu berarti ada yang bocor solarnya. Kalau bau di knalpot awal-awal doang, no problem. Robi Angga mau tanya, punya Honda Jazz 2015 lampu indikator check engine nyala, tapi kalau lampunya mati mobil berebet parah sampai mobil tidak bisa jalan dan bunyi ngelitik. Oke, itu di scan dulu ya, saya bukan dukun, jadi harus colok OBI di scanner, di scan dulu DTC-nya apa, ada trouble code-nya. Saran saya sih jangan dibiarin, biasanya kalau kayak begini nih parah nih berarti nih. Jadi cari bengkel yang memang ngerti, dicolok, di scan dan diganti itu yang rusak. Oke. Welly Panata, Captiva Diesel 2013, kenapa kok asapnya ngebul banget? Oke. Captiva Diesel tahun 2013 memang kalau udah lama dipakai sih biasanya sih ngebul. Kenapa? Satu, oli yang Anda pakai itu harus ada Dexos 2-nya karena Captiva Diesel itu spek olinya butuh Dexos 2. Nah, di Indonesia yang punya Dexos 2 mereknya cuma 2 ya, seperti di video-video penjelasan oli saya sebelumnya, harus ada Dexos 2-nya untuk Captiva Diesel. Itu satu. Kemudian nomor 2, Anda pakai solarnya apa nih? Kalau pakai solarnya selain Dex, itu memang lebih cepat ngebul. Tapi dengan begitu ngebul pun kita tetap bisa perbaikin. Nah, kecuali ada errornya. Nah, kalau ada errornya berarti kita harus scan dulu apa errornya, kita perbaikin. Biasanya kalau ngebul banget dan nggak ada error itu biasanya sih hanya dari kotor aja sih. Entah injektornya, entah ruang bakarnya itu harus di tune up biar bersih lagi. Sandi Wijaya mau tanya, saya beli oli Ravenol 10W30 Innova Bensinmatic 2018, kata resepsionisnya olinya bisa dipakai sampai 13.000 km, betul nggak tuh? Perlu saya perjelas, oli Ravenol itu dari Jermannya itu untuk 10.000 mile, jadi 16.000 km. Nah, untuk di Indonesia saya sarankan 10.000 km aja. Kenapa? Karena biasanya kan di Indonesia itu lebih banyak kena macetnya ya kan. Jadi kita memang sarankan 10.000 km aja supaya yang sisanya itu untuk kompensasi di stop and go-nya itu gitu loh. Nah, Anda kalau mau push sampai 13.000 km sih no problem juga. Cuman Anda cek di dipstick ya, jangan sampai olinya itu habis. Julio Manurung mau tanya, mobil saya Mitsubishi Strada Triton 2008 GLS manual, sedang jalan AC-nya dingin tapi waktu berhenti AC-nya jadi panas, kira-kira masalahnya apa? Oke, Strada sama Pajero yang tahun 2008-an itu memang problemnya hampir sama semua. Itu biasanya mobilnya memang agak kepanasan. Nah, itu harus dicek di bengkel yang ngerti ya, terus dicek itu kenapa gitu loh. Bisa jadi freon Anda kurang, bisa jadi radiator Anda terlalu panas, bisa jadi radiatornya kotor, bisa jadi radiatornya mampet, itu banyak hal. Jadi Anda harus bawa dulu untuk dicek. Kalau memang mereka nggak ngerti, bawa ke dokter mobil aja, kita cekin karena ini bukan problem yang serius sih, ini sih kita udah sering nanganinnya. Antonius, Honda BR-V 2016, saya pakai 3 tahun tapi suspensi masih keras, gimana solusinya? Suspensi masih keras berarti menandakan suspensinya bagus. Kalau Anda membandingkan satu jenis mobil dengan jenis mobil lainnya ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang tipikalnya BR-V itu suspensinya lebih keras daripada Mobilio. Karena dia ya memang dari sananya sih. Kalau Anda mau yang suspensi empuk ya otomatis Anda harus beli mobil yang karakter dasarnya suspensi empuk. Nggak bisa ngomong dipakai 3 tahun suspensi dari keras jadi empuk, itu kayaknya nggak bisa gitu loh memang. Jadi ya solusinya ya Anda ganti suspensinya atau ganti mobilnya, karena memang tipikalnya BR-V itu seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.